Shalom, jemaat yang saya kasihi, jemaat Gereja Rehoboth. Saat ini kita tidak bisa berbakti di gereja, tetapi kami memuji Tuhan, kita masih bisa beribadah di rumah masing-masing, dan rumah saudara bisa dipakai menjadi gereja. Dan Tuhan kami merasa senang karena kita bisa beribadah dengan serius, kita bisa beribadah dengan luar biasa karena Tuhan itu baik. Oleh karena itu mari kita tetap meskipun di rumah tetap kita serius. Kita berpakaian dengan baik, kita mendengar dengan baik, sikap yang baik. Ini semua untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita buka dalam doa. Pertolongan yang datang daripada Tuhan dalam ibadah minggu ini datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan segenap isinya. Tuhan memelihara segenap ciptaannya dengan kasih-Nya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa kami dalam surga, kami memuji Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak mengizinkan kami bisa beribadah secara fisik di gereja, tetapi kami memuji Tuhan ya Tuhan, bahwa kami di rumah bisa beribadah. Rumah kami menjadikan gereja Tuhan, di mana ada pujian, ada penyembahan, ada sukacita, ada firman Tuhan, dan kami beriman Yesus hadir bersama dengan kami, siap memberkati kami, baik melalui pujian, melalui kebenaran firman Allah, sehingga kami tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami buka di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman semua, apa kabarnya? Saya percaya luar biasa, amin. Yuk saya mau ajak teman-teman buat ambil posisi yang terbaik. Kita mau sama-sama ibadah, kita mau hormati hadirat Tuhan dimanapun itu, amin. Mari kita mau sama-sama angkat pujian kemenanganku. Boleh sama-sama tepuk tangan yuk yang ibadah di rumah. Kita mau naikkan yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Sama-sama kita mau angkat pujian ini. Mari semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Naikkan pujian, pujian bagi Raja mulia, ku angkat tangan baginya, juru selamat bagi dunia. Salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini, di tempat ini. Mari puji Dia. Ku puji Yesus Tuhan, sebab Dia yang membebaskanku, kemenanganku. Come on. Mari semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Tangan baginya, juru selamat bagi dunia. Salibmu Tuhan, salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini, di tempat ini.
Siap bernyanyi buat Tuhan yang di rumah? Mari sama-sama kita mau angkat suara kita menyembah Dia. Say, oh, 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 kemenanganku. Lebih dahsyat nyanyikan. Oh, 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 kemenanganku. Sekali lagi nyanyikan. Oh, 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 kemenanganku. Are you ready? Come on. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Oh, 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 oh. Ku puji Yesus Tuhan sebab Dia yang membebaskanku. Kemenanganku, katakan ku yakin. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini. Amin. Oh, 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 ku puji Yesus Tuhan sebab Dia yang membebaskanku. Kemenanganku. Oh, berikan sorak-sorai yang termegah buat Tuhan. Mari teman-teman, saat ini kita mau siapin hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau taruh pikiran kita, fokus kita saat ini sepenuhnya sama Tuhan. Kita mau angkat satu pujian yang berkata, aku percaya Engkau Allah Immanuel. Kami percaya Tuhan, Engkau beserta dengan kami. Sekalipun di lembah yang kelam, sekalipun kami lewati masa yang sulit, kami mau datang kepadamu Bapa. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan kami Tuhan. Yes Tuhan, kami tahu Engkau setia Bapa. Engkau Allah Immanuel. Mari angkat pujian ini dengan penuh iman, dengan sepenuh hati. Kita mau imani setiap kata-kata dalam lagu ini. Mari datang menyembah kepadanya. Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lembah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan
Engkau beserta dengan kami Tuhan. Tangan-Mu yang kuat dan gagah memegang kami Tuhan. Kami gak takut lewati masa yang sulit ini Tuhan. Kami mau belajar berserah dan taat sepenuhnya sama Engkau Tuhan. Kami tahu kami percaya pada pribadi yang benar. Kami mempercayakan hidup kami pada tangan yang benar. Sekali lagi katakan Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku, Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Engkaulah harapan. Oh, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Sama-sama kita mau katakan dengan iman. Engkau Allah Immanuel. Shalom. Puji Tuhan, kita dapat berjumpa di ibadah online ini. Kita sama-sama akan membahas firman Tuhan. Kita memuji Tuhan. Meskipun kita tidak bisa berbakti di rumah Tuhan di gereja, tetapi di rumah-rumah bisa berdiri gereja-gereja. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, dan kita belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, di dalam nama Yesus kami memuji Tuhan. Di hari Minggu ini kami bisa beribadah melalui ibadah online, dan kami yakin dan kami beriman Yesus hadir, siap memberkati kami melalui firman Tuhan. Berikan hati yang serius ya Tuhan. Berikan hati yang benar-benar fokus kepada firman Tuhan, sehingga kami diberkati. Urapi hamba-Mu dan semua pendengar di rumah. Mereka akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita akan belajar bersama dengan saya, yaitu firman Tuhan dengan judul Makna Kenaikan Kristus. Nah, mungkin saudara, kenaikan Kristus kan masih lama. Memang kita akan merayakan hari kenaikan Kristus tanggal 21 Mei ya, hari Kamis. Tetapi enggak salahnya kalau kita belajar makna kenaikan Kristus itu apa. Kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai 53. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan menyimpan dalam hatinya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari ayat ini kita bisa belajar apa, saudara? Nah, tempat kenaikan Yesus Kristus itu dalam ayat 50, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Betania memang terletak di lereng sebelah timur Bukit Zaitun. Nah, sekarang saya memuji Tuhan, bulan Februari 2020 kami bisa ke sana dan melihat. Sekarang berdirilah satu chapel kenaikan, ya. Sudah bisa lihat di foto, dan chapel ini di dalamnya ada satu, boleh dikatakan kaki, ya, kaki. Jadi satu gambar atau pahatan kaki, ya. Nah, kalau orang datang ke sana, ada yang mereka mencium, ya. Bisa-bisa jadi berhala juga, ya. Kami datang rombongan tidak, kami hanya foto dan sudah bisa lihat fotonya. Tetapi kami harus mengerti sebenarnya makna kenaikan Yesus. Saudara, maknanya apa sih? Nah, kenaikan Kristus ke surga dalam ayat 50b dan 51, di situ mengangkat tangannya. Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Dari ayat ini menunjukkan Yesus sedang memberkati murid-muridnya dengan tangan terangkat. Dengan tangan terangkat, saudara. Memberkati bagi Yesus adalah sesuatu yang biasa ia lakukan terhadap murid-muridnya. Dan dia selalu melakukan itu. Saudara, coba kita belajar kata berkat. Saudara, di dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata berkat ini mempunyai arti karunia Tuhan yang membawa kebaikan hidup manusia. Nah, karunia Tuhan, karunia ilahi, karunia Allah yang membawa kebaikan hidup manusia. Membawa kebaikan hidup manusia. Tapi pandangan manusia, mindset, ya, itu selalu berhubungan dengan materi. Apakah itu bisa dikatakan, oh dia dapat untung banyak, uang banyak, berkat. Kalau punya rumah baru, pengucapan syukur, berkat. Ada mobil baru, usaha buka cabang, toko buka cabang dan sebagainya, berkat. Naik pangkat, naik jabatan, berkat. Seringkali diadakanlah kebaktian pengucapan syukur. Nah, tetapi kalau kita perhatikan di dalam firman Allah, yang berhubungan jasmani itu disebutnya sebenarnya rezeki. Berkat ini sebenarnya meliputi berkat secara roh, jiwa, dan jasmani, saudara. Seringkali kita tidak menyadari kalau secara roh aja itu keselamatan kita yang dulunya kita orang yang berdosa. Yang dahulunya kita ini hidup di dalam kehidupan yang dosa. Dan akibatnya adalah mati yang kekal. Kematian yang kekal. Tetapi karena anugerah daripada Yesus Kristus yang telah rela mati di atas kayu salib, Yesus mau berkorban karena dia tahu manusia itu jatuh dalam dosa. Tidak ada seorang pun yang benar, semua berdosa. Tetapi karena kasih anugerah Tuhan, karena anugerahnya Tuhan yang sangat besar, kita diselamatkan.
Itu adalah berkat yang luar biasa. Kita boleh diselamatkan. Kita boleh berhidup yang kekal. Kita beroleh hidup yang kekal. Ini satu anugerah sebenarnya. Roh kita beroleh berkat keselamatan. Kita pun tidak menyadari, saudara, seringkali bahwa Tuhan bisa hadir di tengah kehidupan kita, di dalam kehidupan kita. Waktu kita dalam sakit, waktu kita di dalam kesusahan, kegelisahan, atau dalam hidup kita ini, kita beroleh berkat secara roh, merasakan kehadiran Tuhan. Waktu sudah berdoa, waktu saat ini sudah diam di rumah, sudah bisa merasakan berkat Tuhan, yaitu kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Kita bisa merasakan kuasa Tuhan, karena roh yang dalam diri kita lebih besar daripada roh dalam dunia. Roh, saudara, kuasa Allah, ada roh yang lebih besar daripada diri kita. Ada kuasa yang bisa mengalahkan kuasa maut. Roh setan dapat dikalahkan. Itu berkat, saudara. Belum lagi kita seringkali tidak menyadari bahwa kita beroleh berkat karunia-karunia Roh Kudus yang bermacam-macam. Seringkali kita tidak menyadari bahwa kita beroleh roh hikmat, kita beroleh karunia bahasa roh, kita beroleh karunia kesembuhan, mujizat, kita beroleh karunia marifat, kita beroleh karunia nubuatan, dan sebagainya. Itu berkat secara roh. Sudah seringkali kita tidak sadar. Kita pun bisa beroleh berkat secara jiwa. Dalam jiwa ada pikiran, dalam jiwa ada perasaan, dalam jiwa ada kehendak. Kita bisa merasakan damai sejahtera, kita bisa merasakan kekuatan, kita merasakan sukacita, kita bisa merasakan tenang. So, itu berkat. Saya bisa lihat bagaimana buah daripada Roh Kudus, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu kan menyangkut jiwa kita. Bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita perasaan, itu jiwa, saudara. Kita tidak menyadari. Itu berkat yang dari Tuhan. Saudara, seringkali hanya kita memikirkan jasmani saja. Apalagi saat ini, di tengah-tengah situasi yang tidak mengizinkan, yang sulit kita. Kenapa kita bisa sukacita? Mengapa kita bisa tenang? Mengapa kita tidak khawatir? Mengapa kita tidak cemas? Karena berkat dari Tuhan dalam jiwa kita. Kita bisa menghadapi itu semua karena kasih karunia daripada Tuhan. Saudara, memang seringkali kita tidak menyadari, saudara, bahwa berkat Allah itu nyata di dalam kehidupan kita. Kita itu berkat, seringkali hanya kita pikirkan berkat hanya jasmani saja. Tetapi ada hal yang kita juga secara jasmani itu tidak menyadari. Hanya kita yang kelihatan. Tapi kita tidak menyadari bahwa kesehatan itu adalah berkat Tuhan. Satu kali satu keluarga dia nanya, iya ya, saya sepertinya saya bekerja bertahun-tahun gak naik. Gaji saya, honor saya, tapi saya berbicara begini. Coba kamu pikirkan keluarga kamu. Pernah kita tidak, seringkali kita tidak menyadari bahwa Tuhan memberi berkat. Dia diam, kenapa? Apa? Kenapa? Apa? Gitu kan ya. Nah, saudara, berkat itu coba
anak saudara, istri saudara dikasih sehat, bukan itu berkat? Coba kalau ke dokter berapa? Kalau kita beli obat berapa? Tetapi kita kenyataan, kita diberkati kesehatan. Berapa? Kita seringkali kita tidak menghitung. Berapa jumlah sebenarnya berkat yang bisa dihitung dengan uang? Karena itu sehat. Lalu dia terdiam. Lalu dia ngomong begini, iya betul ya. Seringkali kita tidak menyadari bahwa kesehatan itu secara jasmani ini berkat. Hanya seringkali kita berpikir bahwa berkat itu uang, bahwa berkat itu rumah, bahwa berkat itu mobil, berkat itu usaha. Tapi kita tidak menyadari bahwa kesehatan itu berkat. Saudara, kita perlu mengucap syukur di tengah situasi kondisi yang tidak menentu ini, ya. COVID-19, virus corona, tetapi saudara masih bisa sehat. Saudara bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara bisa melihat kuasa Allah ada di tengah-tengah kita. Apakah ini berkat Tuhan? Saudara sadar, kita perlu mengucap syukur berkat Tuhan yang luar biasa, saudara. Kita perlu mengucap syukur kuasa Allah nyata di dalam kehidupan kita ini. Jadi mulai saat ini coba saudara, kita merenungkan. Coba saudara kita merasakan berkat yang sangat besar secara roh, yaitu keselamatan. Dosa saudara diampuni, diberi jaminan saudara, hidup yang kekal, keselamatan yang kekal, hidup bersama-sama Tuhan nanti. Kalau kita menjaga keselamatan kita. Sudah sadarlah bahwa hidup kita ini beroleh berkat secara roh. Bagaimana kita bisa merasakan kuasa Tuhan, bagaimana sudah memiliki karunia rohani, bisa melayani, itu berkat. Saudara, saat ini saudara bisa tidak khawatir, tidak cemas. Saudara bisa tenang, saudara tidak penuh ketakutan. Itu semua berkat Tuhan. Tanpa sadar kita beroleh berkat secara jiwa, saudara. Semua karena Allah, Tuhan Yesus mengangkat dua tangannya memberkati saudara. Saudara, sehingga kita coba merenungkan. Berkat yang Tuhan berikan itu adalah pilihan saudara. Bukan langsung. Karena di dalam Yeremia 17 ayat 5 dan ayat 7 demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat yang ke-7 maksudnya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ini pilihan kan? Saudara bisa memilih mana, saudara? Apakah saudara mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan manusia, atau mengandalkan Tuhan? Sehingga Tuhan mengatakan, kalau kita mengandalkan Tuhan, saudara, yang menaruh harapnya pada Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan. Saudara, Tuhan hanya kita diajukan dengan dua pilihan, mengandalkan manusia atau mengandalkan Tuhan. Saudara tinggal pilih di dalam kehidupan kita. Saudara, Tuhan telah menjanji, Tuhan telah berjanji saudara melalui makna kenaikan Yesus Kristus ini. Janji Tuhan adalah, aku memberkati engkau. Yesus akan memberkati saudara dan saya. Tetapi perintahnya pun ada.
Hendaklah engkau jadi berkat. Hendaklah saudara dan saya jadi berkat, saudara. Jadi kita diberkati untuk menjadi berkat. Kalau saudara belum menjadi berkat, nah itu yang jadi masalah. Firman Allah ini jelas, saudara. Hendaklah engkau menjadi berkat. Sehingga Daud mengatakan, dari dahulu aku muda, belum pernah aku melihat orang benar anak cucunya kekurangan. Tetapi anak cucunya itu menjadi berkat, saudara. Saudara, kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh, saudara, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, seperti murid-muridnya melihat kenaikan Tuhan Yesus, maka Yesus memberkati mereka. Yesus memberkati mereka. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Sekarang saudara, yang ketiga, sikap murid-murid yang diberkati itu apa? Di dalam ayat 52a dikatakan, mereka sujud menyembah kepadanya. Apakah saudara betul-betul menyadari bahwa Yesus sekalipun adalah seorang manusia, juga Yesus adalah Allah yang patut disembah? Apakah sudah menyembah Dia? Ini menjadi satu pertanyaan, saudara. Sikap murid-muridnya, dia menyembah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ada pertanyaan yang demikian. Apa artinya menyembah dalam kekristenan? Nah, saudara, dalam bahasa Yunani seringkali kata penyembahan ini diberi kata, atau dalam bahasa Yunaninya proskuneo, memiliki makna tersungkur di hadapan atau bersujud di hadapan. Jadi saudara bisa bayangkan, waktu murid-muridnya menyembah, mereka tersungkur. Mereka sujud di hadapan Tuhan Yesus yang naik ke surga. Jadi penyembahan merupakan sebuah sikap roh. Karena penyembahan merupakan kegiatan pribadi yang terjadi dalam diri seseorang. Maka sebenarnya, saudara yang mengatakan kita adalah orang Kristen, kita harus menjadi seorang yang menyembah Tuhan, menjadi gaya hidup dalam sehari-hari. Bukan menyembah artinya hanya seminggu sekali di gereja, sehingga katakan, oh dia mah worship leadernya, oh enak, musiknya, waktu kita bisa menyembah. Tapi setelah pulang, kehidupannya kembali kepada dosa. Apa itu penyembahan? Saudara, di gereja kita bisa menyembah. Pulang-pulang, suami marahi istri dengan keluarlah kata-kata kotor, binatang, kebun binatang semua keluar. Apakah dia seorang penyembah? Atau dia seorang penyembah, tapi kehidupannya tidak benar? Hutang gak bayar. Menyembah masih suka berbohong. Apakah itu hidup seorang penyembah? Mungkin di gereja kita bisa menyembah. Mungkin kita bisa melayani pelayan yang menyembah. Tetapi apakah menjadi gaya hidup kita? Orang yang diberkati Tuhan, kita harus menjadi penyembah yang benar. Bukan hanya di dalam gereja, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan inginkan kita menjadi penyembah yang benar. Itu setiap saat, 7 hari dalam seminggu.
bukan seminggu sekali, tetapi 7 hari dalam seminggu. Saudara, kita perlu menjadi penyembah yang benar, menjadi gaya hidup dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sudahkah kita menjadi benar, menjadi penyembah yang benar? Atau kita hanya di gereja menyembah, kita menangis setelah pulang, kehidupan menjadi orang yang berdosa lagi? Marilah, dengan kita mengerti makna dari kenaikan Tuhan Yesus, kita menjadi penyembah yang benar, menjadikan penyembahan itu gaya hidup kita di dalam dunia ini. Saudara, apa selanjutnya murid-muridnya ini? Saudara, di dalam ayat 52b dikatakan, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka pulang dengan sangat bersukacita. Mereka merenungkan makna kenaikan Tuhan Yesus, bahwa Yesus yang disembah benar anak Allah yang kembali ke surga. Luar biasa, penuh dengan sukacita. Dalam kehidupan kita juga harus penuh dengan sukacita, saudara. Bersukacita dan membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang lain. Seperti yang lain, ada sukacita. Sehingga mereka melihat ada perbedaan. Di dalam kehidupan kita ada senyum, ada sukacita, ada di dalam kehidupan kita adalah roh kita bisa menguatkan kita dan memberi sukacita di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita menderita, tapi sukacita adalah berkat yang dari Tuhan. Lalu saudara, apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ayat 53. Apa saudara? Memang sementara waktu ini kita tidak bisa menjadikan bait Allah gereja Tuhan. Tapi saudara ingat maknanya. Bait Allah. Kita di rumah bisa menjadikan bait Allah, saudara. Kita bisa bersekutu dengan Tuhan, kita beribadah, kita berdoa, belajar kebenaran firman Tuhan. Kita bisa, saudara. Kita bisa menjadikan tempat kita bahwa kita ini benar-benar merasakan kehadiran Tuhan. Kita bisa bersekutu, kita belajar kebenaran firman Tuhan. Apakah kehidupan kita sehari-hari kita hanya mendengar berita-berita tentang corona, TV dan semuanya kita tonton karena kita diam di rumah saja? Tapi cobalah kita gunakan, ada waktu kita berdoa, bersekutu, menyembah Tuhan. Ada waktu kita memuliakan Tuhan. Ada waktu kita bersama-sama dengan keluarga saat yang paling indah. Kita bisa menyembah Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, marilah kita mengerti makna kenaikan Kristus. Maukah saudara menerima berkat Tuhan? Maukah saudara menjadi penyembah yang benar? Maukah saudara memuliakan Tuhan, bersukacita? Jadikan rumah kita bait Allah yang bisa memuliakan Allah. Jadi saudara, dalam kesimpulan, makna kenaikan Tuhan Yesus adalah janji Tuhan, aku memberkati engkau. Perintahnya, hendaklah engkau jadi berkat. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Marilah kita juga menyembah, menjadi gaya hidup yang diberkati Tuhan Yesus. Saudara, kita menjadikan orang yang diberkati Tuhan Yesus adalah menjadikan penyembahan itu menjadi gaya hidup kita. Tuhan memberkati kita. Biarlah makna dari kenaikan Kristus ini kita boleh renungkan dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan berdoa.
Bapa kami dalam surga, kami boleh belajar makna kenaikan Tuhan Yesus ini. Sesuatu yang luar biasa ya Tuhan. Kami tahu Yesus naik ke surga. Yesus tidak mengalami kematian karena Dia adalah Allah. Tuhan, kami merasakan diberkati oleh Tuhan, baik secara roh, jiwa dan tubuh kami. Biar saat ini ya Tuhan kami boleh merasakan kuasa Tuhan. Kami boleh merasakan ya Tuhan diberkati Tuhan. Semua pendengar di rumah, kedua tangan sudah diangkat. Saudara, Tuhan Yesus saat ini hadir di rumah-rumah saudara. Tuhan Yesus akan memberkati saudara dalam nama Yesus. Tuhan memberkati saudara secara roh. Tuhan memberkati saudara secara jiwa. Tuhan akan memberkati saudara secara jasmani. Saudara akan saat ini saudara akan merasakan berkat Tuhan secara keselamatan. Saudara merasakan kuasa Yesus ada di dalam kehidupan roh saudara. Roh yang dalam diri saudara lebih besar daripada roh yang dalam dunia. Saudara akan merasakan berkat Allah secara jiwa. Saudara tidak takut, saudara tidak khawatir, saudara tidak cemas. Saudara akan merasakan damai sejahtera dicurahkan. Sehingga Yesus katakan, ku tinggalkan damai sejahtera. Ku tinggalkan damai sejahtera kepadamu. Tuhan akan memberikan ketenangan. Tuhan memberikan sukacita saudara. Tuhan memberikan ya Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami ini saat ini. Adalah kita bisa tenang. Dan Tuhan memberkati kita secara jasmani kesehatan. Tuhan bisa saat ini memberkati saudara dengan kesembuhan. Tuhan memberkati kita dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kita beroleh keselamatan saudara melalui ketenangan dan juga saudara kesehatan yang dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah Tuhan jadikan kami penyembah dalam benar di hadapan Tuhan. Kami menjadi penyembah roh dan kebenaran saudara. Kita akan menjadikan penyembah adalah gaya hidup kita, sehingga kita berkenan dalam kehidupan kita sehari-hari di hadapan Tuhan, karena Kristus ada di dalam diri kita. Terima kasih ya Bapa. Tuhan berkati semua para pendengar yang ada di rumah dengan berkat yang dari Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan, karena di dalam Yesus ada berkat dan janji firman Tuhan. Orang benar, anak cucunya tidak akan meminta-minta, tetapi menjadi berkat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara jangan tutup dulu HP saudara atau smartphone saudara. Saudara bisa mendengar atau melihat beberapa pengumuman yang ditayangkan ya. Terima kasih atas kerjasama saudara. Saudara semua ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Anda telah bergabung dalam ibadah online Gereja Rehoboth Jemaat Benih Kasih. Sesuai dengan arahan dari pemerintah selama masa social distancing, maka semua kegiatan workshop, kelas pengajaran, dan juga ibadah KKP, KKW akan ditiadakan terlebih dahulu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dapat memberikan persembahan atau perpuluhan saudara melalui transfer bank pada nomor rekening berikut ini. Sekian ibadah online kita untuk minggu ini. Selamat berakhir pekan, tetap jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati.